Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi bersama dengan kita di mana kita sedang membahas tentang fikih sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, perjalanan hidup Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kita ingin mentafaqquhinya untuk kita ambil tadabburnya, hikmahnya, pelajarannya dari peristiwa-peristiwa yang ada. Dan kita membahas dengan kitab yang saya tulis ini, yaitu Hari-Hari Indah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana kitab ini adalah kitab yang mensyarah 100 bait yang berkaitan dengan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Imam Ibnu Abil Izzi Al-Hanafi rahimahullahu taala, yang beliau namakan kitabnya itu adalah Al-Urjuzah Al-Mi'iyah fi dzikri hali asyrafil bariyah. 100 bait yang membahas tentang keadaan, berita, peristiwa Rasul sallallahu alaihi wasallam dari awal lahir hingga wafatnya sallallahu alaihi wasallam. Dan sebelumnya sudah kita bahas tentang keutamaan mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, urgensinya itu apa. Kemudian sudah kita bahas juga kenapa Jazirah Arab, keadaan dunia sebelum datangnya Islam itu seperti apa. Kemudian sudah kita bahas juga tentang kenapa Allah Subhanahu wa taala memilih Jazirah Arab dari sebagian banyak wilayah. Kenapa yang Allah pilih adalah Jazirah Arab, yang padahal saat itu adalah kota atau negeri yang ditinggal oleh peradaban dunia saat itu, dan mereka pesimis sekali bahwa Arab ini tidak mungkin bisa mendapatkan kemajuan dan seterusnya peradaban. Nah, tapi ternyata saat Allah turunkan Al-Quran Karim ke Jazirah Arab, subhanallah, ternyata Al-Quran itu benar-benar membuat Jazirah Arab menjadi pusat sumber peradaban dan hidayah untuk umat manusia di muka bumi ini. Gitu. Dan kemarin juga sudah kita bahas tentang kenapa Allah Subhanahu wa taala memilih Nabi kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian siapakah yang memberikan nama Muhammad kepada Nabi kita gitu, dan peristiwanya seperti apa. Itu sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Insyaallah kita masuk pertemuan yang baru, di mana kita akan membahas bait yang kedua insyaallah taala, yang berkaitan dengan kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berkata Imam Ibnu Abil Izzi Al-Hanafi rahimahullahu taala, wa ba'duha kasiratar rasuli manzumatan mujazatal fusuli. Wa ba'du, dan setelah ini, inilah siratar rasuli, sirah perjalanan ar-rasul, Rasul sallallahu alaihi wasallam, manzumatan, yang disusun secara nazam atau seperti puisi yang bersajak, mujazatal fusuli, mujaz singkat, ringkas, al-fusuli bab-babnya. Jadi artinya beliau ingin menegaskan bahwa matan Urjuzah Mi'iyah yang Imam Ibnu Abil Izzi tulis itu merupakan bait-bait yang singkat gitu ya, bait-bait yang menjelaskan peristiwa singkat tapi terkandung di dalamnya banyak peristiwa gitu. Pertama teman-teman, kalimat sirah itu secara bahasa artinya tariqah. Tariqah itu cara atau jalan yang baik maupun jalan yang buruk. Tapi saat disandingkan dengan kata ar-rasul, maka tentu sudah jelas bahwa jalan yang dimaksud di sini adalah jalan-jalan yang baik yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, adapun kata ar-rasul itu adalah seorang laki-laki yang diturunkan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya melalui perantara malaikat Jibril alaihi salam. Dia diutus dengan membawa syariat yang baru. Rasul diutus dengan syariat yang baru, membawa syariat yang baru, dan diutus untuk menyampaikan risalahnya kepada kaum yang menyelisihinya ataupun yang mendustakannya. Itu definisi dari kata ar-rasul gitu. Adapun definisi dari kata an-nabi, ia adalah orang yang diutus, lelaki yang diutus dengan diturunkan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan dan menyampaikan syariat nabi atau rasul sebelumnya, dan diutus kepada kaum yang sudah beriman dengan nabi sebelumnya. Jadi bedanya apa antara ar-rasul dengan nabi? Rasul itu diutus dengan syariat baru, kitabnya pun baru gitu. Adapun nabi, seorang nabi, dia diutus dengan syariat sebelumnya dan tidak diutus dengan kitab yang baru, melainkan melanjutkan syariat nabi atau rasul sebelumnya, dan diutus kepada kaum yang sudah beriman saja gitu, hanya untuk kaumnya saja. Nah, itu sedikit tentang arti ar-rasul dan an-nabi, yang keduanya sepakat bahwa ar-rasul dan nabi itu adalah laki-laki. Allah Subhanahu wa taala tidak mengutus seorang nabi dan rasul kecuali dari kalangan lelaki. Maka artinya jika ada orang yang mengaku nabi seorang wanita, maka tentu dia tertolak. Tidak ada nabi dari kalangan wanita. Bait yang ketiga, qala al-imam Ibnu Abil Izzi Al-Hanafi berkata, mauliduhu fi 'ashiril fadili Rabi'il awwali 'amal fili. Waktu kelahirannya yaitu pada tanggal 10 Rabi'il awal, bulan Rabi'il awal, 'amal fili, tahun gajah. Bait yang keempat, lakinnamal masyhuru thani 'ashrihi fi yaumil itsnaini tulu'a fajrihi. Lakinnama, akan tapi, al-masyhur, yang masyhur adalah thani 'ashrihi, itu pada tanggal 12 Rabi'il awal,
fi yaumil itsnaini, di hari Senin, tulu'a fajrihi, di waktu fajar, di waktu pagi. Maka kita lihat. Penjelasannya adalah bahwa Imam Ibnu Abil Izzi rahimahullahu taala beliau menegaskan bahwa waktu kelahirannya itu adalah pada tanggal 10 Rabiul Awal. Akan tapi kata beliau di bait yang keempat yang masyhur di kalangan ulama bahwa tanggal kelahiran Rasul itu adalah tanggal 12 Rabiul Awal. Dan subhanallah para ulama berbeda pendapat tentang tanggal berapa Rasul sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Jadi ada yang mengatakan tanggal 10 Rabiul Awal, yang masyhur tanggal 12 Rabiul Awal. Ada juga Imam Malik mengatakan tanggal 8 Rabiul Awal, Imam Malik. Kemudian Imam Al-Mubarakfuri mengatakan tanggal 9 Rabiul Awal. Jadi ada yang mengatakan tanggal 8 Rabiul Awal, ada 9 Rabiul Awal, tanggal 10 Rabiul Awal, dan tanggal 12 Rabiul Awal. Dan yang masyhur adalah tanggal 12. Dan Syekh Albani rahimahullah ta'ala beliau lebih memilih pendapat yang mengatakan bahwa Nabi SAW lahir pada tanggal 8 Rabiul Awal. Ini pendapat Imam Malik yang memang hadisnya lebih sahih dari hadis-hadis yang lainnya. Nah, dalam peristiwa ini Nabi SAW pernah mengatakan, ana da'watu Ibrahim wa da'watu Isa. Nabi Isa maksudnya. Aku adalah doanya Nabi Ibrahim dan doanya Nabi Isa alaihissalam. Gitu. Maksudnya apa? Nabi SAW berkata bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam dalam surat Al-Baqarah pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengutus seorang nabi dari kalangan mereka sendiri yang berdakwah di kota Mekah ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Nabi Ibrahim saat itu berdoa, Rabbana ba'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayati. Ya Allah, utuslah dari mereka sendiri, dari kaum mereka sendiri seorang rasul yang membacakan ayat-ayatmu dan seterusnya. Sehingga kata Rasul, aku adalah doanya Nabi Ibrahim dan doanya Nabi Isa alaihissalam. Nah, tadaburnya apa teman-teman? Jarak antara Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Nabi Muhammad SAW itu sangat jauh, ratusan tahun, bahkan ribuan tahun. Jarak Nabi Isa saja ke Nabi Muhammad SAW itu 500 tahun. Lantas bagaimana dengan jarak Nabi ke jarak Nabi Ibrahim alaihissalam ribuan tahun? Nah, maka apa pelajarannya? Ternyata itulah doa teman-teman. Doa kita tidak pernah hilang insyaallah ta'ala. Nabi Ibrahim telah berdoa ribuan tahun sebelumnya dan Allah kabulkan setelah ribuan tahun setelahnya. Sampai akhirnya datanglah Nabi Muhammad SAW yang menjadi Nabi dan Rasul di kota Mekah gitu. Maka teman-teman, janganlah putus asa dari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena pasti akan Allah kabulkan. Dalam hadis sahih Nabi SAW menyebutkan bahwa cara Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa itu ada 3. Yang pertama, bisa saja Allah langsung kabulkan seperti doanya di dunia ini. Itu yang pertama, Allah beri langsung di dunia. Yang kedua, Allah tangguhkan pahalanya, ijabahnya untuk dia di akhirat. Allah berikan nanti di akhirat pahalanya. Kemudian yang ketiga, Allah selamatkan ia dari keburukan-keburukan sebesar doanya. Maka artinya saat kita banyak berdoa, kemudian kita mendapati bahwa Allah menyelamatkan kita dari keburukan, musibah dan seterusnya, bisa jadi itu karena doa-doa kita. Allah Subhanahu wa taala mengabulkannya dengan cara Allah menyelamatkan kita dari musibah-musibah, dari keburukan-keburukan, dari petaka yang ada di dunia ini. Nah, kemudian lihat di sini Ibnu Sa'ad meriwayatkan bahwa ibu Rasul sallallahu alaihi wasallam, Ibunda Aminah berkata, setelah bayiku lahir, aku melihat, kata ibu Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku melihat cahaya yang keluar dari tempat keluarnya bayi ini berbarengan. Rasul keluar dari rahim, kemudian cahaya pun keluar berbarengan. Kemudian cahaya itu menyinari istana-istana di negeri Syam. Itu kata Ibnu Sa'ad. Ibu Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata demikian. Sampai akhirnya punduk-punduk unta di negeri Syam itu terbuat terang kena cahayanya itu. Sehingga Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwa risalah Nabi Muhammad SAW ini akan benar-benar sampai ke negeri Syam. Dari kota Mekah, dari Jazirah Arab akan sampai ke negeri Syam. Bahkan beliau mengatakan, Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwa nanti Syam itu akan menjadi tempat risalahnya Nabi Muhammad SAW di akhir zaman. Gitu. Kemudian saat Nabi SAW lahir, Ibunda Aminah, Siti Aminah memberitahu kepada kakek Rasul SAW yaitu Abdul Muttalib. Dikirimlah utusan untuk memberitahu kepada kakek Rasul itu Abdul Muttalib tentang peristiwa lahirnya seorang anak itu laki-laki. Saat diberi kabar, Abdul Muttalib itu sangat bahagia luar biasa. Anaknya laki-laki bahagia luar biasa. Sampai akhirnya beliau bawa Nabi SAW ke dalam Ka'bah. Kemudian di situ Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lantas memberikan nama, yaitu dengan nama Muhammad. Nama itu orang-orang Arab saat itu, kabilahnya orang-orang Quraisy merasa heran. Kenapa nama Muhammad ini aneh, tidak pernah didengar gitu. Tidak pernah ada orang yang namanya Muhammad dan seterusnya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an Al-Karim bahwa tidak ada nabi dan rasul kecuali namanya itu adalah nama yang belum ada orang sebelumnya yang memiliki nama itu, nama baru. Salah satunya adalah nama Muhammad itu sendiri. Karena biasanya orang-orang Arab saat itu
akan memberikan nama putra-putranya ini tidak jauh dengan nama-nama kakek-kakek mereka atau paman-paman mereka sebelumnya gitu. Nah, adapun kisahnya kenapa sudah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya gitu. Nah, sehingga Abdul Muthalib sang kakek sangat bahagia sekali dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW ini sampai beliau bawa ke Ka'bah. Maka inilah yang harus memang dilakukan oleh para setiap orang tua. Diberikan putra laki-laki atau perempuan, dia harus bangga. Kemudian dia harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kebaikan anaknya ini gitu. Oleh karenanya dalam riwayat, walaupun para ulama berbeda pendapat tentang sahih atau tidaknya hadis ini, di mana setiap anak yang lahir itu diazankan telinga yang kanan agar kalimat pertama yang didengar oleh seorang bayi itu adalah kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik. Nah, kemudian diriwayatkan pula bahwa ada beberapa bukti pendukung kerasulannya Nabi Muhammad SAW ini yang terjadi bertepatan di hari kelahiran Rasulullah SAW. Seperti apa? Yaitu runtuhnya 10 balkon istana Kisra Persia. Runtuh. Allah di saat hari kelahiran Nabi Muhammad SAW itu 10 balkon istana-istananya Raja Persia itu gempa sampai akhirnya rubuh, teman-teman. Kemudian padamnya api yang disembah oleh orang-orang Majusi di Persia yang sebelumnya belum pernah padam 1000 tahun yang lalu. Jadi selama 1000 tahun itu api belum pernah padam karena ada yang menjaganya. Salah satu penjaga agar api ini tidak padam, api yang disembah oleh Persia tidak padam, yaitu Salman Al-Farisi. Nanti kisahnya insyaallah ta'ala. Nah, kemudian runtuhnya beberapa gereja di Buhaira, di kota Basrah. Nanti kita akan juga menjumpai ada seorang pendeta yang namanya Buhaira bertemu dengan Rasulullah SAW. Nah, itu gereja-gereja ambles ke tanah. Kemudian ini semua diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala. Jadi itu tentang bukti pendukung kerasulan Nabi Muhammad SAW bahwa Persia akan runtuh, bahwa umat orang-orang Kristiani yang menyembah berhala pun akan runtuh dan seterusnya. Dan persis seperti yang terjadi di zaman Rasulullah SAW juga para khulafa Rasyidin lainnya. Adapun yang berkaitan dengan tahun Rasulullah SAW dilahirkan di tahun gajah, itu sesuai dengan riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Ishaq dalam kitab sirahnya dari sahabat mulia yaitu Qais bin Makramah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, aku dan Rasulullah SAW dilahirkan di tahun yang sama, yaitu tahun gajah. Dan hadis ini dinilai hadis yang hasan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Nah, berapa jaraknya? Pendapat yang masyhur para ulama sirah mengatakan jarak antara kelahiran Rasul dengan peristiwa tahun gajah adalah 50 hari. Ini ditulis oleh Imam Al-Mubarakfuri, Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitabnya Ar-Rahiq Al-Makhtum. Adapun berkaitan dengan hari Rasul SAW dilahirkan, yaitu hari Senin, maka itu sesuai oleh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Saat itu Rasulullah SAW pernah ditanya, ya Rasulullah, kenapa engkau sering berpuasa Senin dan Kamis? Kemudian Rasulullah SAW bersabda, adapun hari Senin, maka itu adalah hari di mana aku lahir. Adapun hari Kamis, maka hari Kamis itu adalah hari di mana semua amal seorang hamba di satu pekannya itu diangkat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari Kamis. Maka kata Rasul, aku ingin agar saat amal-amalku diangkat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala aku dalam keadaan berpuasa. Dan beberapa peristiwa lainnya yang terjadi di hari Senin adalah seperti hari hijrahnya Rasul SAW hari Senin. Jadi hari kelahiran Rasul hari Senin, hari hijrahnya Rasulullah dari kota Mekah ke Madinah hari Senin, dan hari sampainya Rasul ke kota Madinah itu hari Senin, dan hari wafatnya beliau SAW adalah hari Senin. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah taala kita akan bahas bait-bait yang akan datang yang berkaitan dengan wafatnya ayah Rasul SAW, ibu Rasul SAW wafat, kemudian diasuh oleh kakeknya, kemudian tidak lama setelah itu wafat, kemudian akhirnya diasuh lagi oleh pamannya. Dan insya Allah kita ambil pelajaran demi pelajaran dari peristiwa-peristiwa yang ada pada perjalanan hidup Rasul SAW. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.